tindak pidana khususnya itu adalah pasal 2 Undang-Undang 31 tahun 99 yang mengatakan barang siapa itu subjeknya, setiap orang, secara melawan hukum artinya dia tidak berhak, tidak mempunyai kewenangan, tidak ada dasarnya melakukan suatu kebijakan tersebut. Nah, kemudian apalagi unsur kedua, unsur berikutnya adalah memperkaya diri sendiri. Apa memperkaya? Menambah penghasilan atau menambah aset. Jadi kalau ada masuk, nah itu sudah menambah penghasilan atau aset. Atau kalau ada pihak lain yang dirugikan, maka dianggap pihak yang merugikan itu memperoleh keuntungan. Siapakah yang dirugikan dalam kasus ini? Negara. Nah kalau negara sudah rugi, maka pasti ada yang untung. Siapa yang untung itu? Oh pejabat CJ. Oh saya nggak dapat menerima uang segala macam. Siapa yang menjadi supplier atau subkontraktornya? Oh PTX. Nah PTX berarti dianggap memperkaya diri. Jadi itulah yang dikatakan adalah memperkaya diri sendiri atau orang lain. Pejabat ini tidak memperkaya dirinya, tidak menerima apa-apa, tetapi dia memperkaya PTZ tadi. Masuk itu. Ya, sehingga mengakibatkan kerugian negara. Nah, BPK nanti akan membuatkan suatu rumusan nilai kerugian berapa Badan Pemeriksa Keuangan harus ada itu. Walaupun nilai kerugian itu tidaklah harus yang real. Ya, jadi maksudnya nilai kerugian yang berpotensi. Ya, nanti ditentukan berapa nilai realnya. Seperti kalian tahu PT Tambang ya. Timah apa atau PT Tambang? Yang disebut mengakibatkan kerugian negara mencapai 271 triliun. Ya kan? Pernah dengar enggak ini? Pernah dengar enggak itu? Dengar Pak, itu Timah Pak. Ya, Timah. Yang jadi tersangkanya itu, tersangka itu suami dari artis ya, Sandra Dewi. Iya. Nah itu kan 271 triliun. Tetapi sesungguhnya angka ini bukan angka real kerugian negara, tetapi sudah masuk di sana adalah potensi kerugian lingkungan hidup. Karena batu bara dan segala macam lingkungan dihitung-hitung, itu masuk kerugian. Digabung lah itu jadi akumulasi gitu loh. Karena waktu itu bagus pertanyaan mahasiswa, Pak kenapa kok ada pembiaran? Harusnya ratusan miliar saja seseorang koruptor sudah terlacak melakukan suatu korupsi. Udah harus dicegat, dicekal, tidak boleh berpergian dan seterusnya. Ini kok sampai ratusan triliun Pak, kok bisa begitu? Nah akhirnya saya katakan memang ratusan triliun ini adalah akumulasi dan kebanyakan dan jumlah itu hampir 70% dari lingkungan hidup. Kerusakan geografinya, kerusakan ekologi dan segala macam akibat dari pertambangan liar ini tadi. Nah, jadi di situ itulah yang dikatakan berpotensi sebagai kerugian negara itu ikut dihitung. Termasuklah kerugian yang real. Kalau kerugian yang real mungkin di angka puluhan triliun, tapi belum ada putusan pengadilan, nanti kita lihat itu ya. Nah, kemudian bedanya dengan pasal 3 apa Pak? Nah, kalau pasal 3 ini adalah khusus kepada pejabat negara tertentu. Dari kalau pasal 2 bisa swasta, bisa juga pejabat, kalau pejabat itu melakukan suatu kebijakan yang tidak ada dasar hukumnya. Nah, jadi misalkan melakukan suatu keputusan bahwa ini dilakukan dengan cara bla 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 tidak melalui lelang misalnya. Nah, itu tidak berdasar hukum. Masuk itu dia pejabat itu walaupun dia pejabat. Tadi kan saya katakan pasal 3 dilakukan oleh pejabat negara. Tapi pasal 2 juga bisa dilakukan oleh pejabat negara termasuk adalah orang swasta. Kalau pasal 3 bisa nggak dilakukan orang swasta? Tidak bisa. Harus pasal 2 yang mereka lakukan itu. Nah, jadi dalam pasal 3 ini adalah barang siapa menyalahgunakan kewenangan atau jabatan ya yang dapat merugikan keuangan negara dengan memperkaya diri sendiri. Jadi di situ bedanya dengan pasal 2. Kalau pasal 2 secara melawan hukum melakukan perbuatan, tidak ada dasar hukum. Tapi kalau pasal 3 ada dasar hukumnya, yaitu adalah dia berwenang. Itu kan ada dasar hukumnya. Jadi tidak melawan hukum dia. Dia berwenang. Dia mempunyai sesuai dengan jabatannya. Tetapi kewenangannya ini berlebihan. Atau kewenangannya ini melanggar suatu SOP proses. Itulah yang disebut tadi penyalahgunaan jabatan.
Harusnya proses itu sudah sampai dengan hanya 2 meja, ini dibikin sampai 5 meja supaya dapat uang misalkan. Harusnya efisiensi penghematan ini dilakukan untuk membiayai A, ini dilakukan untuk membiayai B. Nah, itulah yang disebut penyalahgunaan jabatan, sehingga ancaman hukumannya pun lebih ringan. Ancaman pidana maksimumnya adalah sama-sama, yaitu seumur hidup atau 20 tahun, baik pasal 2 maupun pasal 3. Tetapi kalau pasal 3 ancaman minimumnya, pidana minimumnya, kalau tadi adalah pasal 2 itu adalah 4 tahun, maka pasal 3 ini adalah 1 tahun ancaman minimum. Nah, ini juga menimbulkan suatu persoalan kadang, karena ada ancaman minimum yang berbeda ya, yang kesenjangan yang besar itu, sehingga seolah-olah wani piro kalau sampean wani bla 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 nanti masuk dalam pasal 3. Ini lebih enak. Ancaman pidananya adalah satu tahun. Jadi artinya dengan adanya ancaman pidana minimum, salah nggak hakim kalau menjatuhkan hukuman penjara 1 tahun? Tidak salah, karena itu minimum. Boleh nggak 1,5 tahun? Boleh. Boleh nggak 9 bulan? Nggak boleh, minimum. Tapi kalau dia adalah ancaman pidana minimumnya tadi 4 tahun, boleh nggak dijatuhkan 3,5 tahun Pak kepada orang yang melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya adalah minimum 4 tahun? Jawabannya tidak boleh, harus minimum 4 tahun, kan begitu. Nah, rata-rata mereka ini di yang pasal 3 ini diputus dengan putusan pidana minimum tadi, begitu ya. Nah, itulah kemudian kalau di dalam pasal 2 kerugian keuangan negara itu ada di sana itu ancaman hukumannya itu selain tadi yang adanya penjara, kemudian ada denda ya. Nah, denda itu kan disubsidiarkan dengan kurungan pengganti. Jadi dijatuhkan pidana penjara kalau nggak salah itu siapa ya yang sudah masuk TPPU itu korupsi kemarin 15 tahun penjara dan 1 miliar denda atau kurungan 6 bulan. Jadi tergantung dia, kalau dia bayar 1 miliar 6 bulannya nggak tambah, tapi kalau tidak dibayar maka 6 bulan tambah dari 15 tahun. Tetapi ada lagi dalam pasal 18 ancaman hukumannya dan berkewajiban untuk mengganti, jadi pengganti kerugian, berkewajiban untuk mengganti kerugian keuangan negara sebesar maksimumnya sebesar nilai kerugian yang dikorupsinya. Bukan nilai kerugian keuangan negara. Nilai kerugian keuangan negara 10 miliar. Tapi yang bisa dibuktikan yang dikorupsi oleh si pelaku ini adalah 4 miliar. Tapi 4 miliar ini jatuhlah ini ke tangan si A, si B, akhirnya dipegangnya 1 miliar. Maka yang 4 miliar ini harus dia pikul sendiri, harus dikembalikan. Tidak dikembalikan dalam waktu 1 bulan, maka dilakukan sita atas aset dari si terpidana. Keras memang. Nah, inilah yang disebut upaya memiskinkan si terpidana. Itu adanya adalah di dalam pasal 2 jika terjadi kerugian keuangan negara. Jadi kalau seperti yang lainnya, perbuatan curang, suap dan segala macam itu tidak termasuk sebagai menimbulkan kerugian keuangan negara. Jadi makanya tidak semua pelaku tindak pidana korupsi ada kewajiban mengganti kerugian keuangan negara, tidak semua. Hanya pelaku yang melakukan tindak pidana menimbulkan kerugian keuangan negara. Makanya kan kemarin kita bedakan ada 6 jenis golongan tindak pidana korupsi itu. Satu yang dikualifikasikan sebagai kerugian negara, yang kedua melakukan tindak pidana suap. Nah, dalam suap ini tidak ada kerugian keuangan negara, hanya dipermudah perizinan dan itu masuk suap. Baru kemudian ada perbuatan curang. Perbuatan curang itu pasal 6 pasal 7 ya. Nah, jadi di sana itu tidak ada kerugian keuangan negara, sehingga tidak ada kewajiban untuk mengembalikan kerugian keuangan negara tadi. Nah, itu perbedaan antara pasal 2 dan pasal 3 ya. Nah, jadi itulah materi kuliah kita, sudah tuntas itu, sekarang diisi dengan tanya jawab. Kalian sekarang gilirannya untuk banyak bertanya. Silakan, siapa yang mau bertanya duluan? Siapa? Yang perempuan Syria kemarin banyak itu bertanya. Nggak masuk Syria. Nggak masuk dia ya. Masuk Pak. Oh masuk ya, silakan, apa pertanyaan Mama? Terserah. Artinya kalaupun tidak langsung harus dengan materi ini nggak apa-apa, karena hukum pidana ini kan luas. Walaupun dia luas tetapi saling terkait.
Jadi kalau dia pengacara hukum pidana dengan pengacara perdata pasti berbeda jauh. Bukan saya menyebelahkan perdata, tidak. Tapi kalau dia seperti kita lihat yang menghardik dalam pengacara pidana itu, karena dia mempunyai kemampuan secara komprehensif tentang hukum itu. Kalau perdata ada nggak perlu. Nah, gitu. Jadi karena itu kalian harus mempersiapkan diri gitu loh ya. Baik, silakan pertanyaannya. Kita masih ada waktu ini. Nanti kita berakhir nggak usah lama-lama lah. Ini kan sudah 21.30 ya. 21.20. Iya Pak, udah ngantuk Pak ini kuliah dari tadi kerja lagi. Tahu. Ya cobalah satu dua pertanyaan gak enak. Oke Pak, baik Pak, terima kasih banyak atas Ya. kesempatannya Pak, ini menarik sekali. Silakan. Sekaligus diskusi kita malam hari ini. Hmm. Ini Pak, kebetulan sekarang ini kan ada lagi viral nih salah satu kasus di wilayah hukum Polres Jakarta Tangerang Kota. Ya, yang Iya, dimana kasus tersebut itu menurut pernyataan dari para Kapolres tersebut bahwa itu masuk dalam tindak pidana penjualan orang. Oh, perdagangan orang. Ya. Penjualan orang. Mana anak ini tersebut masih di bawah 12 tahun, di bawah 5 tahun juga Pak. Gitu. Nah, kronologi historinya yang dibangun oleh pada Kapolres tersebut bahwa terjadinya penjualan itu karena orang tua seorang ayah daripada anak tersebut, ya dia menurut saya hobi gitu Pak, untuk hobi bermain judi. Itu yang diangkat framing oleh pihak kepolisian. Sehingga dia menjual anak ini untuk memenuhi permainan judinya. Gitu. Sementara dari penada tersebut dia karena awalnya pelaku tersebut seorang ayah ini melakukan upload di media Facebook, ya siapa yang ingin mengadopsi daripada anaknya ini karena dia sudah tidak mampu untuk menafkahi. Sementara ibu kandung istri daripada pelaku tersebut merantau ke Kalimantan. Akhirnya salah satu pasangan ini tertarik, berkomentar di Facebook sampai chat ke WA untuk bertemu. Nah, dalam pertemuan dari kedua orang tua yang ingin yang ingin mengadopsi dan mau memberi adopsi ini, di situ dia sampaikan, saya membutuhkan uang sini, saya terlilit dengan utang. Nah, dengan senilai 20 juta, jika kalian bersedia untuk mau mengadopsi, merawat anak tersebut, bisa. Nah, yang bersangkutan dia sangat terpanggil untuk mau merawat anak ini. Dia terpanggil merawat anak ini. Uang yang mereka miliki itu cuma 15 juta. Akhirnya ayah daripada anak tersebut terima berdasarkan kesepakatan. Kesepakatan ini dia dari yang mau mengadopsi ini, kesepakatan itu berbunyi dia siap untuk merawat anak tersebut seperti anak kandungnya. Terjadilah transaksi. Dalam perjalanan ini, sementara yang orang tua adopsi ini sangat kurang begitu paham terkait dengan proses hukumnya. Tiba-tiba ibu dari seorang anak tersebut melakukan laporan terhadap suaminya maupun orang tua yang mengadopsi anak tersebut. Akhirnya pihak kepolisian langsung menangkap dan tahan ketiga orang tua dari anak tersebut dan kedua pasangan suami istri yang mengadopsi anak tersebut. Nah, ini masuk dalam, menurut dari Kapolres tersebut, bahwa ini masuk dalam undang-undang TPPO. TPPO. Nah, sementara historinya itu tuh tidak sama seperti statement yang disampaikan oleh Kapolres. Itu Pak. Dan orang tua tersebut ini nih yang ingin merawat anak itu ditahan. Nah, pertanyaan saya, dari pandangan hukum apakah
atau dalil apa sehingga penegak hukum melakukan penahanan terhadap kedua orang tua yang ingin mengadopsi anak tersebut, sementara ada kesepakatan daripada orang tua kandung, yaitu ayah dari anak tersebut, dalam coretan hitam. Ya. Yang sekarang bersangkutan ditahan, Pak. Mohon penjelasannya. Bagus ini, pertanyaannya bagus ini, udah praktek langsung ini. Jadi memang TPPO ini kan dianggap sebagai lex specialis ya, undang-undang khusus. Nah, namun demikian pada umumnya memang perjanjian yang mengikat di antara pelaku dengan pihak pengguna, ya, pengguna orang ini atau tenaga kerja, ini kan karena bayi ini, jadi untuk diadopsi. Maka di sana itu perjanjian itu dianggap tidak sah karena dia melanggar ajas kausal. Kan kalau 1320 kan ada kesepakatan, ada kecakapan dan ada kausa yang halal. Jadi ada alasan-alasan yang halal dalam hal ini. Dalam hal perjanjian itu atau perbuatan yang hendak dilakukan. Hal-hal yang halal itu apa? Yang tidak bertentangan dengan suatu undang-undang. Nah, undang-undang tidak pidana perdagangan orang itu melarang perbuatan tadi. Nah, cuman memang saya setuju keberadaan penasihat hukum di sana harus kuat untuk melihat bahwa apakah seseorang, kembali lagi soal kesalahan tadi yang saya jelaskan tadi, apakah kedua orang yang hendak mengadopsi ini dengan niat baik misalkan harus ikut diperlakukan sebagai tersangka. Apakah otomatis kalau ada penjual ada pembeli, kalau ada pencuri ada penadah, kan begitu nih. Nah, kalau pasal 480 KUHP ini bandingan saya ya. Bandingan, makanya itu kan orang yang mengerti hukum pidana atau menyenangi hukum pidana, dia harus mempunyai komparasi terhadap hal-hal lain, antara lain 480 penadahan tadi. Syaratnya kalau seseorang misalkan yang membeli barang itu adalah dari kejahatan, kemudian ternyata perbuatan itu dia lakukan adalah tidak mengetahui hal itu dari satu kejahatan, kemudian yang kedua dilakukan itu adalah memang adalah keinginan bukan untuk diperjualbelikan kembali, tetapi adalah untuk digunakan. Nah, itu masih dikasih kesempatan kalau dia 2-3 kali. Kalau memang harga nilai barang yang ditadah itu berbeda dengan harga normal rata-rata. Kalau harga motor misalkan rata-rata misalkan bekas itu 5 juta, dijual 1 juta, seharusnya si pembeli sudah mulai curiga. Kalau ini jangan-jangan hasil kejahatan dari harga, perbedaan harga pasar tadi. Namun demikian karena profilnya belum pernah dia sebagai penada dan ini digunakan adalah untuk kebutuhannya mengangkut barang-barang untuk belanja dan seterusnya, itu masih dipertanyakan sehingga cenderung itu ditolerir. Tapi kalau itu sudah menjadi mata pencaharian, akhirnya yang 1 juta tadi dibeli motornya dijual lagi dengan harga 2 juta, itu masuk dia menjadi penada lagi. Nah, kembali terhadap anak adopsi ini, kalau memang profil si pelaku ini adalah orang baik, suami istri ini, dan kemudian latar belakang keluarganya misalnya ini karena nggak punya anak sudah sekian lama dan dia ingin mengadopsi, saya kira itu menjadi suatu perdebatan bahwa dia tidak mengetahui bahwa undang-undang ada larangan mengadopsi dengan cara membeli. Memang salah satu unsur dari perdagangan orang itu adalah kalau terjadi adanya suatu pemberian imbalan, ya, baik yang dijanjikan maupun yang dibayar tunai, itulah harganya. Kalau yang dijanjikan misalkan nanti kalau kamu mau kerja di tempat saya akan dikasih gajimu nanti 10 juta, masuk itu sebagai imbalan. Nah, kalau dikasih langsung uang tunai misalkan, masuk itu sebagai imbalan. Nah, kalau itu melalui suatu proses imbalan seperti itu, dianggap itu adalah perdagangan. Nah, jadi sehingga kalau kepolisian pun hendak memang bertindak menetapkan suami istri ini sebagai tersangka, harus memang mereka ini juga melihat posisi apakah profil mereka ini memang pantas untuk dijadikan sebagai orang yang punya niat jahat, menserianya ada tidak. Kalau misalkan harga itu adalah harga 15 juta misalkan, saya kira itu sudah harga mahal, ya. Jadi artinya dia hanya karena ada kepentingan yang demikian ingin mengadopsi, rela dia mengeluarkan uang sebanyak ini. Nah, kalian lari dari sana.
Kecuali kalau misalkan dihargai misalkan 1 juta, nanti sesudah besar dibikin dia jadi gelandangan atau dibikin jadi pekerja dan seterusnya dan seterusnya. Nah, di situ kalian uraikan itu sehingga mensreanya itu kalian tunjukkan bukanlah untuk diangkat anak ini adalah sebagai sesuatu yang merugikan si anak karena ada keinginan dia untuk merawat dan seterusnya. Apalagi sebenarnya kalau dia langsung minta penetapan pengadilan, ya. Cuma karena memang tidak sempat waktunya mungkin atau karena ketidaktahuan daripada si orang tua ini, kalau dia meminta ada lagi lanjutan berikutnya, dia harus meminta penetapan pengadilan. Kalau dia sudah ada penetapan pengadilan sebagai anak adopsi yang diangkat secara sah, hak warisnya pun ada dari orang yang mengangkat. Kalau itu sudah melalui penetapan pengadilan, mungkin belum sampai ke sana sudah terjadi pelaporan dan kemudian diproses itu. Tapi kalau si pelaku tadi karena pinjol tadi melalui judi online untuk membiayai judi online, kan dia pinjol ini, kan multi efek itu. Nah, itu memang sudah harus diproses dia karena anaknya sendiri, dan itulah sehingga dikatakan dalam hukum pidana periksa dulu apa sebenarnya motifnya. Dari motif itu muncullah nanti mens rea, niat jahatnya. Kalau motifnya baik, maka niatnya itu akan dipertanyakan. Berarti adalah baik, maka perbuatannya pun nanti ya dianggap itu menjadi baik. Nah, walaupun akibat misalkan itu terjadi, tapi akibat itu belum tentu yang dikehendaki. Kembali lagi akibat kesalahan tadi, ya. Jadi ada hubungan kausalitas antara perbuatan dengan akibat, ada kausalnya di sana. Kalau Von Bury mengatakan manakah faktor yang paling kuat dari suatu perbuatan itu menimbulkan suatu akibat, itu diperhitungkan, dicari manakah yang mengakibatkan si Mirna meninggal dunia. Apakah karena memang racun sanida? Kalau racun sanida, berapa miligram sanida itu harus masuk, dan berapa lama reaksi sanida itu dalam tubuh baru bereaksi untuk mengakibatkan kematian. Baru kemudian berapa banyak, ya, dosis yang harus masuk ke dalam tubuh, dan seterusnya. Itu harus diperiksa semua itu untuk melihat tadi apakah perbuatan itu yang menimbulkan akibat. Nah, di sini kan akibat belum terjadi di dalam TPPO ini, tetapi berpotensi untuk menimbulkan akibat itu nanti, yaitu tadi menjadi rusak masa depan si anak itu. Nah, kalau itu adalah potensi, maka dilihatlah tadi dari motif, dari perilaku, ya, sehingga niat untuk mengadopsi itu adalah benar-benar dia mampu, ya. Tapi kalau misalkan yang berniat ini maaf ini adalah orang yang tidak mampu, nah, bagaimana dia mengadopsi, membiayai si anak ini, orang dia makan pun tidak bisa makan. Berarti dipertanyakan motifnya itu adalah untuk membuat baik dan seterusnya. Tapi kalau itu semua sudah terukur jelas, ada motifnya bagus, maka niatnya adalah bagus, maka perbuatannya juga cenderung bagus. Tapi akibatnya tidak sesuai misalkan. Nanti akibatnya itu berarti ada faktor X yang menyebabkan akibatnya menjadi jelek. Kan begitu nih, kalau dari motif bagus, niat bagus, perbuatan bagus, mestinya akibat adalah bagus. Tapi kalau akibatnya terjadi misalkan adalah tidak bagus, harus diperiksa. Jangan-jangan bukan perbuatannya saja yang menyebabkan tidak bagus ini akibat ini, dan seterusnya. Rame nih, pidana ini rame sebenarnya. Ya, Pak. Jadi memang ini kejadian sangat viral, tetapi menurut saya sendiri yang pegiat media sangat itu ya ikutin. Nah, di sini saya melihat tidak ada keseimbangan dalam konferensi pers. Yang dimana konferensi pers itu tuh dilakukan oleh Kapolres. Terus media sendiri minta pendapat daripada penegak hukum dari orang tua adopsi tersebut. Tetapi itu tidak diekspos, Pak. Nah, jadi sementara branding yang dibangun oleh Kapolres tersebut bahwa orang tua daripada anak tersebut adalah itu pinjol. Pinjol. Begitu. Iya. Nah, inilah yang jadi salah. Sementara profil daripada kedua orang tua yang mengadopsi anak ini tidak ditampilkan. Pedagang sayur di pasar, Pak. Iya. Tetapi mampu secara ekonomi dia, begitu. Secara ekonominya dia itu memang ada kan dia bukan orang kaya, tetapi dia punya niat. Di sini kan kita melihat kemanusiaannya, Pak. Dia ingin sekali ingin merawat anak tersebut. Mengapa yang menjadi kekesalan saya secara pribadi terkait tindakan kepolisian? Mengapa kepolisian melakukan tindakan penahanan terhadap kedua orang tua yang ingin mengadopsi anak ini?
ya, Coba. ya, ya. Jadi Kok sebenarnya kalau polisi cermati, ya, orang ibu dari seorang anak tersebut terpacu pada undang-undang perkawinan secara Ya. positif. Usia anak di bawah 12 tahun itu harus diasuh oleh ibunya. Ya. Jangan dilantarkan. Ya. Harus ditahan dong. ya, ya. Ya, jadi apa namanya? Makanya itu salah satu memang media ini, media sosial atau media apa namanya? Televisi atau apa segala macam. Memang itu sangat berpengaruh kepada penegakan hukum. Artinya khususnya di pengadilan. Jadi kalau zaman dulu hakim ada kasus paling besar ini, hakim itu majelis hakim sudah disterilkan di satu tempat, tidak boleh melihat televisi. Dulu kan hanya ada satu TV ini, supaya dia tidak terpengaruh dengan kiri kanan. Karena waktu itu ada kasus, ini agak lari sedikit ini, maksud saya soal pengaruh media ini. Ada kasus itu pemerkosaan yang dilakukan rame-rame itu paling hanya 3-4 tahun hukuman penjaranya. Memang 285 KUHP pemerkosaan itu diancam 12 tahun. Tapi jatuh 3-4 tahun rata-rata gitulah putusan. Tapi karena waktu itu ada pengaruh dari media, kebetulan ini dilakukan oleh beberapa rame, akhirnya hukuman pidana yang dijatuhkan kepada pelaku-pelaku ini, ada 4 orang waktu itu, dijatuhkan yang maksimal 12 tahun penjara. Nah, sementara yang sebelumnya tadi itu adalah 3-4 tahun. Nah, dengan demikian ada memang korelasi antara pengaruh psikologis itu dari masyarakat kepada penegak hukum. Nah, dalam hal ini kembali kasus ini satu yang pertama yang kalian ingat dulu, kalau ada perlu pendapat hukum seperti ini, kalian sebagai agen media sosial tanya saya dong. Nanti saya tanya dulu pendapat hukum dari ahli hukum pidana Fakultas Hukum UBK, gitu kan. Saya tampillah di situ gitu, walaupun itu dalam bentuk surat menyurat, tidak sampai di televisi. Kemarin itu si Peggy sama si Vina ya, kasus apa itu, yang marah-marah si Asmi. Si Asmi itu kan masih binaan saya itu, yang dia memang beliau itu dokter dan sudah dosen di Trisakti ya. Kemudian si Fernando itu, si yang satu lagi itu dari STHI, artinya biasa-biasa lah gitu. Tapi saya memang nggak ada peluang masuk di media elektronik tadi itu sama di televisi itu. Nah, terus yang kedua, kenapa mesti ditahan? Memang itu. Jadi memang ada kalau syarat penahanan itu kan yang pertama itu adalah harus ada penetapan tersangka dulu. Apa syarat untuk penetapan tersangka? Harus ada 2 alat bukti yang menyatakan bahwa dia sudah sah sebagai tersangka. Kalau sudah ada tersangka maka ada upaya paksa. Upaya paksa itu apa? Penangkapan dan penahanan. Itu syaratnya adalah apabila perbuatan yang dilanggar oleh si pelaku diancam dengan pidana minimum 5 tahun. Bukan minimum ya, maksimum 5 tahun. Ya. 5 tahun itu ada misalkan pencurian 362. Barang siapa mengambil barang sebagian seluruhnya dari milik orang lain dengan maksud memiliki, diancam dengan pidana 5 tahun. Barang yang diambil ternyata adalah 2 tandan pisang. 2 tandan pisang. Masuk enggak itu? Nah, penegak hukum dalam polisi dia lebih mengutamakan adalah kepastian hukum. Tidak melihat keadilan hukumnya. Nah, itu. Mana yang lebih benar sebenarnya? Output dari hukum itu adalah keadilan hukum. Nah, cuman kalau nanti semua polisi langsung melihat dari keadilan, kapan dia bisa melakukan penangkapan? Jadi kadang mereka mendahulukan dulu kepastian hukumnya. Soal keadilan hukumnya biarlah nanti itu di persidangan seperti itu kan. Nah, akhirnya muncullah dulu itu yang mengambil buah semangka, kemudian buah tandan pisang, kemudian kelapa sawit, biji kelapa sawit, 2 tandan dan seterusnya. Yang nilainya itu adalah rendah. Cuman 362 tidak menentukan batas nilainya. Barang siapa mengambil barang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki dan seterusnya. Apa yang dimaksud barang? Barang adalah barang bergerak, tidak bergerak. Kan begitu ini. Tidak menyebutkan batas nilainya. Tidak disebutkan yang nilainya misalkan 1 juta, nggak ada. Jadi sehingga walaupun itu hanya buah, dia ambil itu. Jadi artinya salah nggak di situ polisi? Tidak salah. Karena dia melaksanakan undang-undang itu tadi. Karena muncul ketidakadilan ini segala macam, protes masyarakat bahwa itu bukan layak untuk dihukum, akhirnya melalui media sosial disuarakan, akhirnya Mahkamah Agung memberanikan diri mengeluarkan Perma nomor 1 tahun 2012. Di sana dikatakan bahwa nilai barang yang masuk pencurian ringan. Kalau pencurian ringan bagaimana? Ancaman pidananya hanya 1 bulan. Kalau 1 bulan bagaimana? Berarti tidak bisa ditangkap, tidak bisa ditahan.
Yaitu adalah kalau nilai barang itu adalah di atas Rp2.500.000 sejak tahun 2012 itu, karena adanya protes demo masyarakat, ya, karena ini kan sudah meledak di seluruh Indonesia melalui suara media yang disuarakan oleh media tadi itu, protes tadi itu. Nah, jadi selama tidak ada perubahan terhadap satu norma itu, maka kepolisian akan bertindak, yaitu tadi dengan cara tadi melakukan penahanan. Apabila ancaman pidananya adalah sudah di atas 5 tahun, maka itu bisa dilakukan penahanan. Baru kemudian syarat subjektifnya adalah jika dikhawatirkan si tersangka itu akan melarikan diri, yang kedua tersangka itu adalah mengulangi tindak pidananya, atau si tersangka itu hendak menghilangkan barang bukti, alat bukti. Nah, ini kan alasan subjektif, tidak terukur. Tergantung pihak penyidiknya, polisinya. Kalau saya mengatakan bahwa nanti dia lari, makanya saya tangkap, itu haknya dia. Tetapi yang utama adalah secara objektifnya, jika kejahatan yang dilakukan itu ancaman pidananya adalah di bawah 5 tahun, tidak boleh dilakukan penangkapan dan penahanan. Jadi harus di atas 5 tahun. Nah, TPPO ini sudah di atas 5 tahun. Itulah alasannya mengapa kedua orang suami istri tadi itu, walaupun dia beritikat baik, harus ditahan.